Halo everybody, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya guys. Pastikan selain sehat, kuota kalian juga aman nih. Karena kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Premium Rush yang rilis pada tahun 2012. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang kurir yang menggunakan sepeda. Langsung aja biar nggak kelamaan, semua sudah tahu bahwa isi video ini adalah spoiler. So, spoiler alert buat kamu yang belum nonton film ini. Tapi buat kamu yang mulai malas nonton filmnya karena durasi sekitar 1,5 jam, mari lanjut ke videonya. Seperti biasa, mari kita joget ala-ala jamet. Intro. Oh yeah. Oke teman-teman, film ini tuh menceritakan tentang seorang yang bekerja sebagai kurir. Namun dalam pekerjaannya, dia menggunakan sepeda. Jadi ceritanya sendiri itu ada di New York City, di mana kota tersebut terkenal dengan kemacetannya. Maka hadirlah sebuah kurir yang menggunakan sepeda agar orang-orang yang akan mengirimkan barang-barangnya dapat sampai tepat waktu. Film ini alurnya maju mundur ya teman-teman. Karena di awal film kita akan menyaksikan beberapa adegan yang alurnya mundur melalui 3 sudut pandang tokohnya, yakni Willy sebagai pemeran utamanya, kemudian Bobby sebagai seorang polisi yang suka berjudi, dan Nina seorang perempuan keturunan Cina yang berperan penting juga dalam alur cerita ini. Saya akan mulai dari sudut pandang dari Willy terlebih dahulu. Di awal cerita pada pukul 05.17, Willy seorang kurir yang bekerja di sebuah perusahaan kurir yang bernama Security Courier. Willy di sini salah satu dari kurir sepeda yang menggunakan sepeda fiksi. Memiliki seorang kekasih yang bernama Vanessa, di mana hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Willy mengantarkan paket di sebuah perusahaan. Setelah mengantarkan paket tersebut, Willy kembali lagi ke kantornya untuk meminta pekerjaan pengganti pengantar paket kepada bosnya dikarenakan ada temannya yang bernama Manny telah mengambil pekerjaan pengambilan paket di wilayahnya. Nah, di sini Manny sedang mendekati Vanessa, pacar Willy. Manny mengetahui bahwa hubungan mereka sedang retak. Kemudian, setelah berbincang dengan Vanessa di kantornya, Willy diberi tugas untuk mengambil paket oleh bosnya. Karena ada seseorang yang memintanya mengambil dan mengantarkan paket tersebut. Kemudian dia langsung menuju ke lokasi, yaitu sebuah universitas bernama East Coast. Ternyata yang meminta Willy mengantarkan paket adalah Nima, teman dari Willy. Setelah memberikan paketnya, Willy langsung pergi karena dia diminta oleh Nima untuk mengantarkan paket tersebut sebelum jam 7 malam. Saat keluar kampus dan akan pergi, Willy dihadang oleh seseorang yang mengaku kepala keamanan kampus yang meminta paket yang diberikan oleh Nima tersebut. Orang tersebut memaksa dan sedikit mengancam Willy untuk menyerahkan paket itu. Namun Willy sangat curiga dengan pria itu karena sang pria mengaku sedang menyelidiki Nima, namun dia sendiri tidak mengetahui nama Nima itu. Setelah pergi, ternyata Willy dikejar oleh pria tersebut. Terjadi kejar-kejaran yang sangat seru. Dengan skillnya, Willy bisa kabur dengan cepat. Willy sempat menghilang dari kejaran pria tersebut, tapi sialnya Willy malah dikejar oleh polisi yang berkendara sepeda. Dia dikejar karena melihat Willy mengganggu lalu lintas. Pria yang mengejarnya tadi hampir menangkapnya, namun Willy berhasil kabur, sedangkan polisi yang coba menangkapnya juga berhasil dijatuhkan, sehingga Willy pun berhasil lari dari kejaran mereka. Willy kemudian menuju ke kantor polisi untuk melaporkan pria yang mengejarnya tadi ke kantor polisi. Namun ketika tiba di kantor polisi, dengan tidak sengaja Willy melihat orang tersebut dan ternyata orang tersebut merupakan seorang polisi. Dan cerita mundur kembali, kali ini ke pukul 3.227. Kali ini cerita berdasarkan sudut pandang dari Bobby, seorang polisi yang suka berjudi. Di sini terlihat Bobby sedang bermain judi di sebuah rumah judi Cina. Dia kalah dalam perjudian tersebut dan berencana meminjam uang kepada bandar judi. Namun tidak diberi karena dia sudah memiliki utang yang lumayan banyak kepada sang bandar. Anak buah Tuan Lin, pimpinan dari rumah judi tersebut, memberi pekerjaan untuk mengambil sebuah paket yang harganya cukup untuk membayar hutangnya dan bahkan dia akan mendapatkan sepertiga dari hasil penjualan tiket tersebut. Tapi Bobby mengacuhkan tawaran tersebut.
Dia kemudian menemui seseorang yang merupakan rentenir untuk meminjam uang dengan bunga yang cukup tinggi. Dan bukannya bermain kembali di rumah judi tersebut, dia malah keluar dan berpindah ke rumah judi di seberangnya. Dan hasilnya dia tetap kalah. Keluar dari rumah judi tersebut, dia langsung dipukuli oleh tukang pukul dari rumah judi milik Tuan Lin karena kabur membawa uang yang dipinjamkan oleh rentenir suruhan Tuan Lin. Bobby emosi karena dihajar hingga giginya copot. Dia pun menyerang balik para tukang pukul tersebut yang mengakibatkan salah satunya pingsan. Karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan untuk mendapatkan uang, akhirnya Bobby menerima tawaran dari anak buah Tuan Lin untuk mendapatkan tiket tersebut. Cerita beralih kembali dari sudut pandang Willy yang masih berada di kantor polisi. Karena merasa heran, dia coba membuka isi paket dari Nima. Dan dia sangat heran karena itu hanya sebuah tiket. Saat akan kabur dari kantor polisi, Willy benar-benar sial karena dia bertemu dengan polisi bersepeda yang mengejarnya, sehingga dia harus bersembunyi. Saat Bobby akan pergi, dia melihat sepeda Willy terparkir di depan kantor polisi. Kemudian Bobby coba mengecek kembali ke dalam kantor polisi. Saat akan kabur dengan sepedanya, dia malah dilihat oleh polisi bersepeda dan Willy pun dikejar kembali. Sedangkan Bobby yang sedang mencari Willy di kamar mandi mendapatkan telepon dari anak buah Tuan Lin yang mengatakan bahwa tukang pukul yang dia hajar hingga pingsan telah meninggal dan dia harus bertanggung jawab dengan mengambil tiket yang dia cari dan harus menyerahkan ke Tuan Lin dalam waktu 1 jam. Di sisi lain, Willy terus dikejar oleh polisi bersepeda itu, namun dia berhasil kabur. Bahkan menjatuhkan polisi tersebut dari sepedanya. Dan dia kabur dengan bersembunyi di sisi samping sebuah bus sekolah. Willy marah dan kesal, kemudian dia menelpon bosnya untuk mencari kurir pengganti. Namun sang bos menolak karena tidak ada kurir di kantor. Alhasil, Willy akan mengembalikan tiket tersebut kepada Nina. Namun saat sang bos menutup teleponnya, si bos melihat Manny dan akhirnya Manny lah yang diminta untuk menggantikannya. Scenes berpindah ke Bobby yang kebingungan. Namun dia menemukan ide. Dia menelpon kantor kurir yang mengantarkan paket yang dia incar dan merubah rutenya. Dari mana Bobby mendapatkan resi paket tersebut? Jawabannya akan kita ketahui nanti. Kemudian jam mundur kembali pada pukul 4.00, di mana ini adalah sudut pandang dari Nima. Nima yang sedang di kampus, dia pulang ke apartemennya. Nima satu tempat tinggal dengan Vanessa yang merupakan pacar Willy. Di sana terlihat Vanessa akan pergi dari apartemen tersebut atas permintaan sepihak dari Nima. Jadi Vanessa kayak setengah diusir gitu. Vanessa melihat ada yang tidak beres karena Nima keluar dengan membawa uang yang cukup banyak. Jadi saya jelaskan sedikit nih teman-teman, kenapa Nima ingin Vanessa pergi dari apartemennya itu. Karena dia akan membelikan sebuah tiket kepada seorang importir gelap untuk membawa anaknya ke Amerika. Karena Nima sendiri memiliki sedikit masalah politik yang membuat anaknya dilarang untuk keluar dari Cina. Jadi melalui importir gelap, dia mencoba untuk membawa anaknya pergi dari Cina untuk dibawa ke Amerika. Tiket tersebut sangat mahal karena Nima mengumpulkannya hampir 2 tahun agar bisa membawa anaknya ke Amerika tinggal bersamanya. Kemudian dia langsung menuju ke sebuah toko dan bertemu dengan kakek Cina tua dan dia langsung memberikan uangnya untuk mendapatkan tiket. Nima diberi pesan agar merahasiakan itu dan berpesan agar tiket tersebut tidak jatuh ke orang yang salah. Dan kakek tua Cina itu pun berpesan kembali agar orang lain yang mengantarkan tiket tersebut kepada geng Snakehead. Kemudian Nima keluar dari toko tadi. Di saat keluar, dia melihat orang yang hendak mengikutinya. Kemudian Nima memesan pengambilan dan pengantaran paket ke security kurir untuk mengantarkan paketnya dan meminta Willy yang mengantarkannya. Adegan ini seperti adegan di awal cerita melalui sudut pandang Willy tadi. Kemudian sempat ketakutan karena merasa diikuti Bobby, Nima pun langsung kabur menuju kampusnya. Setelah bertemu dengan Willy dan memberikan paket yang berisi tiket tadi, Nima didatangi oleh Bobby yang mengaku sebagai agen investigasi pendapatan dan penipuan
yang mengancam Nima untuk memberikan amplop berisi tiket tersebut. Nima diancam dengan dicekik lehernya oleh Bobby. Namun amplop tersebut sudah diberikan kepada Willy dan Bobby melihat resi pengiriman paket yang berada di tangan Nima. Nah, ini alasan tadi kenapa si Bobby diceritakan bisa menghubungi kantor security kurir untuk memindahkan rute dengan menyebutkan resi paketnya. Kemudian Sins beralih ke Bobby yang akan meminta isi amplop kepada Willy di awal cerita tadi. Berikutnya, alur beralih ke pukul 06.17 yang menyatukan cerita sudut pandang Willy, Nima, dan Bobby. Di mana di sini Willy memulangkan paket dari Nima dan meletakkannya di meja. Namun saat mengeceknya, Nima melihat paketnya telah diambil dan dipindah rutenya. Adegan ini lanjutan cerita dari sudut pandang Bobby, di mana Bobby tadi meminta kepada kantor security kurir untuk merubah rute. Willy bertemu kembali dengan Nima di lift. Dia melihat Nima sangat sedih dan baru Nima menceritakan tentang tiket tersebut yang harus diberikan kepada seseorang di Chinatown agar anaknya bisa keluar dari Cina ikut dalam kargo kapal importir gelap Cina ke Amerika. Karena kasihan melihat Nima, akhirnya Willy membantu Nima dan mengejar paket tersebut ke perubahan rute yang resinya ada di tangan Nima. Di sisi lain, Vanessa pacar Willy dan juga teman Nima ke kantor dan menanyakan kepada bosnya paket yang dikirim oleh Willy. Kemudian bos menjawab amplop tersebut sudah pindah rute karena ada seseorang yang menelpon dan meminta Manny untuk mengantarkannya. Akhirnya karena tahu Nima dalam masalah karena amplop Nima akan jatuh di tangan orang yang salah, Vanessa pun mengejar Manny juga. Akhirnya Willy dan Vanessa pun mengejar Manny. Di sini aksi kejar-kejaran antara Manny, Willy dan Vanessa pun dimulai. Meskipun Vanessa harus jatuh karena rem sepedanya rusak, akhirnya Vanessa pun dapat mengejar Willy sempat terjatuh namun bisa mengejar kembali Manny dan tibalah mereka di titik pertemuan. Di sini bertemulah Bobby yang menunggu paket, polisi sepeda yang tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengan Manny, dan Vanessa yang muncul dan langsung mengambil tas milik Manny yang membawa paket. Willy dan Vanessa kabur, namun mereka dihadang oleh mobil polisi yang lewat dan mereka berdua masuk ke dalam gang buntu. Untuk menyembunyikan paket tersebut, Willy memasukkan paket tersebut ke dalam batang stang sepeda milik Willy. Dan ketika keluar, benar yang terjadi, Vanessa hampir tertabrak. Nasib sial menimpa Willy yang harus tertabrak mobil dan Willy pun pingsan. Ketika bangun, Willy terluka dan dibawa dengan ambulan. Bobby mencari tas Willy yang dipegang oleh Vanessa dan menggeledah,nya, namun tidak menemukan paket tersebut. Willy berbisik agar Vanessa mencari sepeda Willy di mana amplop tersebut disembunyikan di sepedanya. Dan Bobby yang kesal masuk ke dalam mobil ambulan yang membawa Willy serta menyiksa Willy dengan menekan luka di dada Willy. Willy melakukan penawaran kepada Bobby di mana Willy meminta sepedanya kembali dan Willy akan memberikan amplopnya kepada Bobby serta meminta Manny temannya menemaninya. Bobby pun menyetujuinya. Vanessa mengikuti mobil derek yang membawa sepeda Willy untuk dibawa ke gudang sitaan milik polisi. Adegan berpindah kepada Nima. Sesuai dengan yang dipesankan kakek tua Cina yang memberikan tiket kepada Nima, apabila ada masalah dia harus menghubunginya dan Nima langsung menghubungi kakek tua Cina tersebut. Kemudian alur cerita menunjukkan 06.38 di mana di gudang penyitaan Vanessa menyelinap masuk dan mencari sepeda Willy. Kemudian Bobby juga datang bersama Willy. Vanessa berhasil mengambil amplop yang diselipkan di sepeda Willy. Ketika Willy akan mengambil sepedanya, Willy bertemu dengan Vanessa yang sedang bersembunyi. Kemudian Bobby yang merasa dibohongi karena amplop tersebut tidak ada di Manny, dia mencari Willy di dalam. Di situ Willy dan Vanessa pun kabur. Karena sepeda Willy rusak cukup parah, Willy menggunakan sepeda yang ada di gudang sitaan. Dan mereka dihalangi oleh para petugas polisi. Akhirnya mereka berdua berhasil lolos dan ketika keluar, Willy kabur dengan mengganti sepedanya dengan sepeda milik polisi yang tadi terus mengejarnya. Scenes berikutnya memperlihatkan anak kecil
bersama seorang nenek di dermaga sebuah pelabuhan di bawah guyuran hujan. Ketika akan masuk mengantarkan anak kecil itu, sang nenek dicegah karena namanya tidak terdaftar. Dia pun disuruh menunggu. Ternyata itu adalah anak Nima dan neneknya yang belum bisa menyeberang karena tiket yang dibawa Willy belum sampai di tempat tujuan. Di sisi lain, Willy terus mengayuh sepedanya menuju Chinatown untuk mengantarkan paket amplop tersebut. Dan Vanessa tiba di kantor security kurir dan meminta kepada bos untuk menyiapkan pasukan. Setibanya Willy di tempat tujuan, yakni Chinatown, dan akan mengantarkan paketnya, dia dihadang oleh Bobby yang akan menembak Willy. Namun Vanessa datang dibarengi dengan puluhan pesepeda. Pasukan yang dimaksud adalah bantuan para kurir sepeda untuk membantu Willy agar dapat mengantarkan paket tersebut, dan para pesepeda pun menghalangi dan mengganggu Bobby hingga Bobby terjatuh. Kemudian Willy berhasil menyerahkan paket tersebut tepat waktu kepada seorang perempuan Cina berkacamata. Di luar, Bobby mulai didatangi oleh anak buah Tuan Lin. Namun ternyata muncul juga orang suruhan kakek tua Cina yang ditelepon oleh Nima dan langsung menembak kepala Bobby. Bobby pun akhirnya tewas. Dan anak Nima akhirnya dapat menaiki kapal setelah petugas mendapatkan telepon dari perempuan berkacamata yang menerima paket dari Willy. Di akhir cerita, hubungan Willy dan Vanessa kembali dan waktu menunjukkan pukul 07.00 dan cerita pun selesai. Itulah tadi teman-teman alur cerita film Premium Rush. Film ini sendiri menurut saya seru sekali ya. Dari segi alur ceritanya, di mana di awal kita diperlihatkan alur cerita dari 3 sudut pandang, dan akhirnya ketiga cerita tersebut menjadi satu dan endingnya pun sangat mengharukan. Oke teman-teman, cukup sekian alur cerita filmnya. Seperti biasa, mohon support dengan like, share, dan subscribe channel ini. Dan silahkan komen kira-kira film apa yang akan kita bahas di video berikutnya. Sekian dari saya, bye-bye.